Shalom, selamat pagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara dimanapun semua. Saudara berada. Biarlah di pagi hari ini saudara senantiasa dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus untuk menjalani sepanjang hari ini dengan rasa syukur dan semangat. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, saya akan membagikan 3 alasan mengapa kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur merupakan tindakan yang dikehendaki Tuhan dari kita. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, tertulis demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukur itu tindakan yang menyenangkan hati Tuhan dan baik bagi jiwa kita. Pikiran kita akan menjadi penuh dengan damai sejahtera dan membuat tubuh jasmani kita pun menjadi baik. Apabila kita senantiasa hidup dalam syukur kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, Tuhan berkarya dalam segala situasi hidup untuk kebaikan kita. Di dalam Roma 8 ayat 28, firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bersyukurlah untuk setiap masalah dan pergumulan saudara. Sebab itu adalah proses yang kita perlu jalani untuk mencapai maksud Tuhan yang baik. Dan bersyukurlah untuk setiap berkat serta keadaan baik dalam kehidupan kita. Karena itu adalah karya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara. Dia bekerja dalam hidup kita. Dia campur tangan dalam segala situasi persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Oleh karena kebenaran ini, maka kita tidak perlu khawatir, tidak perlu bersungut-sungut, tidak perlu marah, melainkan mengucap syukur dalam segala situasi itu. Yang ketiga, saudara, Tuhan punya rencana yang baik bagi kita. Di dalam Yeremia 29 ayat 11, tertulis demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sungguh luar biasa, saudara. Kita dapat mengerti bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Ayat ini berbicara bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi juga bagi kita yang hidup sekarang ini. Kita dapat mengerti rancangan Allah yang penuh dengan damai sejahtera itu ketika kita membaca dan memahami kisah penciptaan yang dikerjakan oleh Allah. Dia merancangkan langit dan bumi serta segala isinya, serta menciptakan semua itu dengan begitu sangat baik. Tuhan menghendaki kebaikan bagi kita, kesejahteraan bagi kita. Oleh karena itu, saudara, bersyukurlah untuk kegagalan dan halangan atas rencana kita. Sebab kegagalan bagi kita yang kita alami adalah proses untuk mencapai rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan Allah itu rancangan yang sempurna. Kita punya rencana, tapi Allah punya rencana dan rancangan yang jauh lebih baik daripada kita.
Bersyukurlah saudara. Bersyukurlah untuk jaminan yang diberikan oleh Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam hidup kita di bumi ini. Dan dalam kehidupan kekal yang Dia sediakan bagi kita. Dalam kerajaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungkanlah. Apakah selama ini kita bisa bersyukur? Dalam segala situasi dan keadaan kita, apakah kita sering marah, bersungut-sungut dalam kegagalan kita, dalam persoalan kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa hidup kita ada dalam tangan-Nya. Dan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Hidup kita ada dalam karya Tuhan. Oleh sebab itu saudara, bersyukurlah dalam segala situasi dan keadaan saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Engkau mengerjakan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kami ini. Dan Engkau punya rancangan yang baik Tuhan untuk setiap kami. Seringkali kami tidak memahami apa yang sedang terjadi dalam hidup kami. Dan kami terfokus pada persoalan masalah, kegagalan yang kami hadapi. Sehingga membuat kami lupa untuk mengucap syukur kepada-Mu. Kami sadar Tuhan saat ini. Betapa seringkali kami menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Lewat sungut-sungut kami. Lewat amarah, kemarahan kami. Atas situasi yang kami alami. Pimpin kami ya Roh Kudus. Tuntun kami ya Tuhan. Untuk kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Kami mau hidup dalam ucapan syukur senantiasa kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pimpin kami sepanjang hari ini. Biarlah sepanjang hari ini kami jalani segala aktivitas kami, kehidupan kami, dengan ucapan syukur kepada-Mu. Berkati setiap pendengar renungan ini Tuhan, agar Engkau memberkati kehidupan mereka, menyertai mereka, melimpahi dengan kasih karunia-Mu Tuhan, kebaikan demi kebaikan. Dan biarlah ucapan syukur selalu ada di dalam hati dan kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa. Dalam berkat nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan sampai berjumpa dalam renungan pagi yang berikutnya. Haleluya.